Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki hari terakhir di bulan Mei dan kita akan segera menyambut bulan Juni 2020. Kita merasa tidak ada perubahan semenjak bulan April, semenjak pandemi COVID ini menyerang bangsa kami, bangsa Indonesia. Tapi kita percaya Tuhan selalu menguatkan kita untuk menghadapi masa-masa ini. Kita percaya apabila Tuhan bersama kita, apapun masalah kita menjadi ringan, apapun masalah kita menjadi mudah karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari masuk, mari siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau nyatakan kebesaran Tuhan bagi hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
mengucap syukur pada hari ini kami masih boleh hadir di tempat ini. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, kepintaran kami, kehebatan kami, bukan ya Tuhan. Tapi semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Karena anugerah-Mu, karena Engkau yang mengizinkan kami boleh berada di tempat ini dan boleh tetap menaikkan pujian kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas hidup. Sehingga kami mau ya Bapa dalam hidup kami hanya memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam ya Bapa. Kami percaya Engkau yang bantu kami di tengah-tengah keadaan kami ya Bapa, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau mengalaminya, kami mau menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya pencobaan yang Engkau berikan adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak memilih dan tidak melebihi kekuatan kami ya Bapa. Dan setiap pencobaan yang Engkau berikan, Engkau sudah berikan jalan keluarnya ya Yesus. Kami percaya itu, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang tutup bungkus kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Luar biasa kah? Saya percaya. Saya percaya Bapak Ibu bersuka cita pada hari ini, mau menaikkan pujian bagi Tuhan dan sudah bersiap menggerakkan badannya. Walaupun di rumah tetap bersemangat. Ya, apapun medianya, kita percaya hadirat Tuhan sama. Amin. Kita mau serukan nama Dia Yesus. Tuhan, Engkau yang maha besar Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kita mau serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita percaya Tuhan kita yang maha besar, yang maha mulia. Kita mau agungkan Dia setiap hari. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kita percaya. Kita serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Bapak Ibu yang di rumah boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Amin. Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus
Bapak Ibu semua masih bersemangat memuji muliakan nama Tuhan, mungkin Bapak Ibu masih mau bergerak, nanti boleh ulang video ini kembali ya. Dan pada saat ini kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Selamanya Dia tetap Allah. Walau dunia bergoncang, Dia tidak tergoyahkan. Amin. Yesus, ku percaya Engkaulah pencipta segala. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kita mau sembah Engkau Yesus, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita mau untuk menyanyi lagu ini sambil mengiyakan, mengaminkan. Benar Tuhan, Engkau yang dahsyat, Kaulah pencipta segala yang ada, Kaulah pencipta kami manusia. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Kaulah yang paling setia. Dulu, sekarang, selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus,
Pastor Yudi Indrayadi, silakan. Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 31 Mei. Dan biarlah pesan-pesan Tuhan tersampaikan. Sebelum lebih jauh, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Dengan keterbatasan beribadah melalui link YouTube ini, pengurapan Allah turun mengalir memberkati kami semua. Biarlah ketika link YouTube ini didengarkan, tayangan ini dilihat oleh setiap jemaat Tuhan maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, sama-sama mendapat berkat dan pengurapan yang dari Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu, hati kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, hari-hari ini kita mendengar ada istilah-istilah the new normal, yaitu kalau diterjemahkan tatanan kehidupan yang baru. Apa itu tatanan kehidupan yang baru? Tatanan kehidupan yang baru adalah kehidupan yang dipersiapkan untuk memasuki atau menghadapi pandemi COVID-19. Nah, tatanan kehidupan yang baru ini kemana-mana harus menggunakan masker. Di tas kita paling tidak ada masker cadangan. Karena masker yang berbahan atau bahan dari kain itu minimal 4 jam harus kita ganti. Lalu tidak lupa menggunakan hand sanitizer. Dan bagi kita untuk menjaga tubuh kita tetap prima, daya tahan tubuh kita tetap kuat, kita harus minum multivitamin, saudaraku. Nah, itulah yang dikatakan tatanan kehidupan yang baru. Tidak sama dengan kehidupan yang dulu. Kemana-mana kita bebas, tidak menggunakan masker, tidak mengenal hand sanitizer, saudara. Dulu orang yang menggunakan masker yaitu di kamar bedah, di rumah sakit. Namun sekarang di jalan-jalan kita melihat orang semua mengenakan masker. Justru aneh kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak mengenakan masker. Itulah yang dikatakan the new normal. Nah, anak-anak Tuhan, di Alkitab ada istilah lahir baru. Ada yang dikatakan new life, kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa gaya hidup seseorang itu harus berpadanan dengan statusnya. Contohnya, seorang dokter, dia statusnya dokter. Kalau kita melihat, dokter itu selalu mengenakan pakaian putih. Perawat juga demikian, saudara. Dia mengenakan pakaian putih karena gaya hidup mereka berpadanan dengan statusnya. Nah, kita menjumpai petugas-petugas kepolisian, TNI, dan statusnya sebagai polisi, dia mengenakan pakaian dinas lengkap, saudara. Nah, itulah yang dikatakan gaya hidup seseorang berpadanan dengan statusnya. Nah, demikian juga kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus hidup berpadanan dengan status kita sebagai anak Tuhan. Ya, saudaraku, di Alkitab dikatakan di kitab Roma pasal 12, kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, bagian ini dimulai dengan kata karena itu. Apa artinya? Ini artinya semua yang dikupas oleh Rasul Paulus dalam pasal-pasal sebelumnya menjadi alasan bagi orang percaya untuk melakukan perintah-perintah itu, oleh karena orang percaya telah dibenarkan oleh darah Kristus, diperdamaikan dengan Tuhan, serta dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Maka orang percaya harus hidup dengan cara yang baru. Itulah yang dikatakan hidup dengan cara hidup yang baru. Saudara,
di Alkitab, kitab Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus sehingga dikatakan bahwa ini menjadi alasan bagi orang percaya untuk melakukan perintah-perintahnya karena kita telah ditebus oleh darah Yesus, diperdamaikan, bahkan orang percaya harus hidup dengan cara hidup yang baru. Puji Tuhan. Nah, hidup yang baru itu diungkapkan dengan gambaran mempersembahkan tubuh kita. Saudara, di kitab Perjanjian Lama, segala sesuatu dilakukan ketika mereka mau beribadah, itu ada korban yang dipersembahkan. Nah, korban yang dipersembahkan adalah korban yang masih hidup, saudara. Nah, kalau yang sudah mati, itu ditolak. Karena apa? Itu seperti mempersembahkan bangkai. Nah, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam perjanjian baru, kita diajar oleh firman Tuhan untuk mempersembahkan korban yang hidup, yaitu seluruh aspek kehidupan kita. Artinya dikhususkan atau dikuduskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, hidup seturut firman-Nya, saudara, maka kita tidak lagi, saudara, mengenakan kehidupan yang lama. Nah, kita melihat ada orang yang memang memiliki sifatnya sepertinya baik, saudara. Suka menolong, suka melayani. Tetapi kelakuannya tidak baik. Karakternya tidak benar. Kenapa demikian? Oh, ternyata pikirannya belum diubahkan. Roma 12 ayat 1 dikatakan kita harus apa? Ya, demi kemurahan Tuhan dikatakan kita mempersembahkan tubuh kita. Saudara. Aneh, ada orang sifatnya baik, senang melayani, senang menolong, tetapi kelakuannya gak baik. Ternyata ada sesuatu yang belum disempurnakan, yaitu pikirannya belum diubahkan. Bahkan di kitab Efesus pasal 2 ayat 2, kitab Efesus pasal 2 ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kenapa mereka sepertinya baik tapi karakternya tidak baik? Karena mereka belum diubahkan pikirannya atau pola pikirnya, yaitu mengikuti jalan dunia. Apa itu mengikuti jalan dunia? Mengikuti sistem atau filosofi dunia, yaitu di alam pikirannya ada benteng-benteng atau pola pikir yang membuat kita tidak dapat membuat terobosan. Sekalipun mungkin kita sering mengikuti KKR, kebaktian rohani, bahkan sudah berdoa sekalipun, tetapi kita tidak dapat menembusnya. Karena pola pikirnya belum diubahkan. Masih ada benteng-benteng, yaitu pola pikir yang tidak dapat membuat terobosan. Yang kedua, kenapa mereka belum dapat melakukan sesuatu yang berkenan? Bukan hanya pola pikirnya belum diubahkan. Yang kedua, ada yang namanya spekulasi. Apa itu spekulasi? Yaitu pola hidup yang berdasar pada pikiran-pikiran spekulasi. Bukan melihat fakta, tetapi dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi. Hari-hari ini kita melihat kondisi di negara kita itu sering terjadi fluktuasi, turun naik. Dolar turun naik. Bahkan gak usah jauh-jauh, kita melihat harga telur aja itu turun naik, saudara ya, fluktuasi. Nah, demikian anak-anak Tuhan, orang yang belum diubahkan pikirannya itu berspekulasi hidupnya, saudara. Dan yang ketiga, ada orang yang belum diubahkan pola pikirnya sehingga sulit melakukan terobosan. Karena apa? Karena dia mengangkat diri sendiri, merasa diri yang paling benar, yaitu pola pikirnya. Dia merasa paling benar. Nah, kebiasaan yang salah diulang-ulang dianggap sebagai kebenaran. Saudara, adat atau budaya itu susah ditembus, saudara. Nah, kita melihat
di dalam 2 Korintus pasal 10, 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara, makanya dikatakan pikiran kita harus dibaharui. Ada istilah yang kita sering dengar dalam ilmu biologi, metamorfosis. Apa itu metamorfosis, saudara? Metamorfosis adalah suatu perubahan yang tidak dapat kembali. Contohnya dari ulat menjadi apa? Kepompong, ya. Kepompong dulu maksudnya. Kepompong menjadi ulat lalu menjadi apa? Kupu-kupu. Tidak ada kupu-kupu kembali menjadi apa? Menjadi ulat lalu menjadi kepompong. Nah, itulah yang dikatakan di Alkitab, kita harus mengalami suatu perubahan yang dikatakan yaitu diperbaharui. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang Tuhan mau, perubahan yang seperti ini, yaitu suatu perubahan yang tidak akan dapat kembali lagi. Lalu kenapa ada orang yang mungkin sudah bertobat, mengikuti KKR, saudara, bahkan nangis-nangis, tetapi setelah pulang beberapa saat kemudian dia kembali lagi dengan kebiasaan lamanya. Kenapa itu terjadi? Saudara, itu terjadi karena mereka pertobatannya hanya di permukaan saja. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya pikiran ya menghasilkan perubahan, perubahan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi perbuatan, dan perbuatan itu akan membentuk karakter kita. Nah, karakter itu akan menentukan masa depan kita. Jadi apa yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan, yang diucapkan menjadi kebiasaan, kebiasaan itu akan membentuk karakter, karakter akan menentukan masa depan kita. Bagaimana caranya? Yaitu supaya kita diperbaharui, pembaharuan budi kita. Nah, kita akan melihat, saudaraku, pembaruan hidup itu bukan hanya terjadi di permukaan, melainkan sampai kedalaman hati. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Saudara, anak-anak Tuhan memiliki gaya hidup yang berbeda, saudara. Nah, kita akan melihat bahwa perubahan itu terjadi, ya, pembaharuan itu terjadi karena anugerah dari Tuhan Yesus. Inilah yang mendorong orang untuk mengalami pembaruan, untuk mencari dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam hidup yang baru, orang percaya menjadi semakin rendah hati dan berfungsi semakin efektif dalam tubuh Kristus untuk melayani. Untuk itu Allah memberikan karunia-karunia kepada saya dan saudara. Nah, saudara, untuk tubuh ini, saudara, ketika pembaharuan budi kita telah dilakukan dengan kuasa Roh Kudus, kasih karunia anugerah Tuhan, saudara, kita dapat mengendalikan tubuh. Karena apa? Saudara, ya, di kitab Galatia pasal 5 ayat 16. Kitab Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hari-hari ini seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan sedang memperingati, merayakan pencurahan Roh Kudus, saudara, ya, hari Pentakosta, saudara. Nah, bagaimana caranya? Yaitu hidup kita telah diubah. Karena dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Orang yang gaya hidupnya telah dipenuhi, telah dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupannya berbeda. Saya katakan bahwa kita punya kendali atas tubuh ini. Kita dapat mengendalikan tubuh kita. Kalau orang ingin memiliki postur tubuh yang ideal, ya dia harus mengendalikan nafsu makannya, saudara. Ya,
kita dapat mengendalikan tubuh ini. Nah hasilnya, saudaraku, hasilnya kita memiliki penampilan yang baik. Orang bilang good looking, dikatakan berpakaian yang baik, bersih, saudara. Ya, banyak orang-orang yang belum diperbaharui pola pikirnya, saudara. Lihat IG berjam-jam, itu dia bisa. Facebookan berjam-jam dia bisa, saudara. Dia punya kuota. Tapi begitu dengar firman dia ngantuk. Nah ini, ya, ini penyakit, saudara. Saudara, dia belum diperbaharui. Nah, bila kita telah diperbarui oleh Kristus, berarti kita telah menerima anugerah yang mulia yang mengubah setiap aspek kehidupan kita untuk tujuannya yang mulia itu, ya. Sebab itu hendaklah kita tekun dan setia dalam hidup ini. Sering pujian yang saudara-saudara ingat, hafal, yang sering dinyanyikan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, dikatakan menyenangkanmu, saudara. Bagaimana kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama tadi poinnya, jangan sama lagi dengan dunia ini. Amin, puji Tuhan. Ya, yang kedua, kita harus mengalami perubahan yang tidak dapat kembali. Bukan perubahan di permukaan, saudaraku. Yang ketiga, memiliki kemampuan, mempunyai kemampuan dapat membedakan. Apa itu artinya? Nah, kita melihat orang yang telah diperbaharui, saudara, di Alkitab ditulis begini, ya, di kitab Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa? Kita semakin akurat di hadapan Tuhan. Oh ini enggak benar, ini tidak baik. Kita dapat membedakan, saudara. Itulah yang Tuhan mau, kita semakin akurat. Dan yang terakhir dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita berfungsi, kita berpikir secara maksimal dan kita semakin diperkenan oleh Tuhan. Saudara, biarlah pesan-pesan firman ini bukan hanya tatanan kehidupan yang baru, istilah new normal, tetapi kita mau mengenakan gaya hidup yang baru bersama dengan Kristus karena kita telah dibaharui pola pikir kita, tidak sama lagi dan kita harus rela meninggalkan pola hidup yang lama. Biar Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini, biarlah kasih Tuhan, pengurapan Tuhan mengalir atas hidupmu. Dan saya mau berdoa, mari satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengasihi-Mu Tuhan, biarlah setiap pesan-pesan firman tersampaikan. Doa kami menyertai setiap anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus turun berkat-Mu, pengurapan Allah, bahkan pengertian-pengertian yang baru mengalir memberkati kami semua. Kami tidak serupa lagi dengan dunia ini, kami mengalami suatu perubahan yang tidak dapat kembali dan kehidupan kami semakin akurat, semakin maksimal di hadapan Tuhan. Cara berpikir kami dan cara berfungsi kami semakin diperkenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan Tuhan menjaga keluar masukmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.